bagaimana kita menghalangi jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, itu ketika kita menyakiti hati mereka. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3:21, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Jangan menyakiti hati anak-anak kita. Sebagai orang tua, saya ngalami bahwa mustahil tidak pernah bersalah. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi secara sederhana, kalau kita salah, minta maaf saja. Jadilah orang tua yang rendah hati. Jangan otoriter, yang hanya menuntut anak untuk nurut-nurut, taat-taat. Tapi kalau kita memang salah bicara, kita melukai hati anak-anak kita, minta maaflah. Minta anak kita mengampuni kita supaya hati mereka nggak luka. Jangan otoriter, izinkan anak-anak kita bicara apa yang ada di hati mereka. Saya termasuk orang tua yang demokrat. Saya izinkan anak-anak saya bicara apa saja, bahkan menegur saya. Cara saya mendidik anak-anak saya adalah tangan kanan mendidik dengan ketegasan, tangan kiri mendidik dengan kasih dan pelukan. Kita nggak bisa memaksa anak kita hanya taat, kita pukul, kita kasih aturan, kita selalu kritik mereka. Tapi harusnya kita seimbang, tangan kanan menegur, tangan kiri memeluk. Ketika kita mengajar, kita juga harus mengasihi mereka. Anak-anak akan lebih dengar kalau mereka percaya bahwa orang tuanya mengasihi mereka. Markus 10 ayat 42. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Dalam dunia pekerjaan juga, dalam jabatan kita sebagai pemimpin, ada satu hal yang seringkali disampaikan bahwa pemimpin gak pernah salah. Itu keliru. Pemimpin bisa salah. Kalau kita salah, minta maaflah. Jangan terlalu sombong. Sudah kita tegur mereka keras-keras dan ternyata mereka tidak salah, kita yang salah, lalu kita diam saja. Jangan sampai kita meninggalkan luka di hati mereka. Pemimpin bisa salah. Kita tidak perlu memimpin dengan tangan besi. Pastikan kita juga memeluk dengan kasih. Yesus mengajarkan bahwa barang siapa yang ingin jadi besar, dia harus jadi pelayan, pemimpin yang memberi teladan dengan melayani. Makanya ketika saya memberi perintah kepada bawahan atau anak-anak di asrama untuk melakukan sesuatu, saya ikut terjun bersama-sama dengan mereka. Gak cuma nyuruh-nyuruh aja. Banyak pemimpin yang menaruh beban ke bawahannya, tapi mereka sendiri tidak mau mengotori tangan mereka. Kenapa kita tidak boleh melukai hati anak-anak kita? Kenapa kita tidak boleh melukai hati bawahan kita? Well, untuk sakit hati itu pilihan mereka sendiri, tapi kita jangan sampai menyakiti mereka. Karena hati yang pahit itu sumber penyakit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Anak-anak itu kalau udah sakit hati, mereka akan lakukan banyak hal yang mengerikan. Kami melayani di penjara, bagaimana anak-anak ini bisa jadi drug addict, mereka mencuri, mereka memperkosa anak orang, dan lain sebagainya. Keluar dari luka kepada orang tua mereka. Ada yang ditelantarkan orang tua, ada yang orang tuanya keras terhadap mereka, ada yang orang tuanya sering merendahkan mereka, memberikan caci maki yang membuat anak-anak ini merasa tidak dihargai. Saya lihat betapa hati itu sumber kehidupan. Firman Tuhan berkata Amsal 4:23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Karena keadaan hati kita akan menentukan hidup kita. Matius 15 ayat 19 berkata gini, "Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat." Berangkat dari luka kepada orang tua, anak-anak bisa bikin begitu banyak masalah. Cari pelarian dari luar, cari perhatian, bikin masalah di sekolah, ganti-ganti pacar karena kekurangan kasih dari papa mama. Mari jangan sakiti hati anak-anak kita. Kalau kita membiarkan mereka terluka tanpa menyelesaikannya, kita akan membuat mereka jauh dari kasih karunia Allah. Mari bereskan. Minta maaf kepada pasanganmu, minta maaf kepada anak-anakmu, minta maaf kepada stafmu, pada orang-orang yang mungkin pernah kau lukai hatinya, supaya kita berdamai dengan mereka dan mereka juga berdamai dengan diri mereka sendiri. Jangan sampai kita menghalangi jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mari pastikan kemanapun kita pergi, kita mengajarkan tentang Tuhan dan tentang kebenaran. Kita jadi teladan bagi semua orang, dan kita berhenti menaruh luka yang menyakiti hati jiwa-jiwa. Ingat, satu jiwa sangat berharga bagi sorga. Saya berdoa agar setiap Anda diberi Tuhan hati untuk mengasihi orang-orang di sekitar Anda dan jadi kesaksian bagi mereka.